Salam, perkenalkan nama saya Poong, NIM 21104173331, kelas M1, mata kuliah Supply Chain Management, dosen Bapak Adi Ursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan yang diberikan dosen saya, Bapak Adi Ursalin, yaitu yang pertama, bab 5 ini membicarakan tentang apa? Bab 5 ini membicarakan tentang desain jaringan dalam rantai pasokan. Dengan desain jaringan dan rantai pasokan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan mendesain jaringan supply chain management. Tentang penentuan lokasi fasilitas dalam metode gravity, model jaringan fasilitas, dan metode capital problem yang berbasis linear, dan model jaringan dalam distribusi produk. Kemudian pertanyaan kedua, apa peran desain jaringan dalam supply chain management? Peran desain jaringan supply chain dalam manajemen yaitu dengan adanya jaringan pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 8 faktor yang mempengaruhi desain jaringan dalam supply chain management. Yang pertama itu faktornya strategis, yaitu suatu istilah yang kerap dikenal dan menjelaskan suatu tempat yang baik. Artinya strategis sendiri adalah baik letaknya tentang tempat. Strategis juga dapat diartikan sebagai berhubungan bertalian berdasar strategi. Faktor yang kedua itu ada teknologi, yaitu kompetensi pemasar atau organisasi dalam menggunakan segala potensi teknologi yang dimiliki guna menanggapi dan memenuhi tuntutan bisnis serta mewujudkan inovasi. Kemudian faktor yang ketiga, makroekonomi, yaitu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas yang ada di pasar modal dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan valuta asing. Kemudian faktor yang keempat ada politik, yaitu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kelima, infrastruktur, yaitu fasilitas teknis, fisik sistem, perangkat kerja, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kemudian faktor yang keenam ada kompetensi, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kemudian faktor yang ketujuh, respon pelanggan dan kehadiran lokal. Perusahaan yang memiliki target pelanggan yang dapat merespon dalam waktu yang cepat harus mendapatkan fasilitas yang tertutup bagi pelanggan tersebut. Jika perusahaan mengirim produknya kepada pelanggan, itu berarti bahwa transportasi haruslah sedikit dibangun dan tetap meningkatkan waktu respon yang singkat. Dan pilihan ini berakibat meningkatkan atau bertambahnya biaya transportasi. Lebih lanjut, banyak situasi yang menghendaki fasilitas tersebut bagi para pelanggan. Kemudian yang faktor yang ke-8 ada biaya logistik dan fasilitas. Biaya logistik dan fasilitas yang terjadi dalam rantai pasokan dan mengalami perubahan seperti jumlah fasilitas, lokasi, dan alokasi kapasitas. Perusahaan harus mempertimbangkan persediaan transportasi dan biaya fasilitas saat perusahaan tersebut merancang jaringan rantai pasokan. Semakin meningkatnya biaya persediaan dan fasilitas, maka semakin besar pula jumlah fasilitas yang digunakan dalam rantai pasokan. Semakin kecil biaya transportasi, maka jumlah fasilitas semakin besar. Jika jumlah fasilitas bertambah pada suatu titik di mana dalam perjalanan ekonomis hilang, maka biaya transportasi bertambah. Kemudian ada pertanyaan yang keempat,
Apa yang dimaksud dengan gravity model? Gravity model merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu ekonomi untuk mengamati aktivitas dagang suatu negara. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana cara kerja gravity model dan contohnya? Cara kerja gravity ada ya. Yang pertama itu menentukan titik optimal diperoleh dengan melakukan interaksi sampai nilai berubah. Ketika kita beruntung sampai nilai berubah, ketika kita beruntung diperoleh nilai TC yang terkecil. Contohnya dari gravitasi bumi yaitu gravity gaya tarik antara partikel yang massa. Kemudian massa partikel yang kurang pertukaran antara massa dan pergerakan menghasilkan gaya gravitasi. Kemudian yang keenam, apa yang dimaksud dengan kapasitif? Kapasitif adalah rangkaian yang dalamnya terdapat komponen kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Adi, ada berapa model jaringan distribusi? Jaringan distribusi ada 3. Yang pertama distribusi spindle, yang kedua distribusi loop, yang ketiga distribusi radial. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.